Yo, 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 jangan cuma bisa ngomong kalau otak masih kosong. Nilai orang paling pinter udah kayak maha bener. Lihat yang lain bahagia, kok repot. Giliran balik dihina, kok sewot. Kalian. Halo Bor, apa kabar Bor? Alhamdulillah baik, kita habis liburan guys, jadi senang sekali. Iya. Lama nak kita udah bikin podcast gini ya? Lama kemarin ada yang nanya tau? Iya. Ada yang nanya, sebelah podcast lagi gitu. Oh ada waktu bang, habis liburan jadi sibuk masing-masing sekarang gitu. Tuh, yang ponakan gitu ya? Bor gitu. Bukan kawan-kawan kita di sini lah, yang di sini. Ya bang kau? Kau alhamdulillah aku banyak masalah, mau dapat musibah. Iya, oh, anjir, bertubi-tubi benar kau bulan ini. Wow. Jadi Bor, kemarin kan sempat liburan ini. Kau paling terakhir pula, kau kemana aja kemarin? Lu pas benar aku liburan lah tuh pas benar ke Jakarta, Jogja, Purwokerto yang lama. Lu ketemu kawan-kawan, ketemu saudara, ponakan-ponakan, dan megang duit banyak pula. Jadi Itu ya, berkesan kemarin pas liburan apa? Megang banyak duit. Tapi aku belanja waktu itu tanpa lihat harga loh sebenarnya. Luar biasa itu. Mantap jiwa kok. Dia belanja tanpa ngeliat harga gue. Kami di sini Bor makan ketoprak aja masih nanya berapa. Oh pernah tahu ya. Pengen masihin lagi berapa. Saking gak berduit. Aduh. Jadi balik lagi ke dunia nyata, Cok. Iyo, Post holiday syndrome. Pas balik tuh aku tidur, gawe enggak. Tidur siang, tidur sore, malam tuh jam 11 sholat tidur, biasa jam 2 baru tidur. Sama Bor. Kok sama gitu ya? Itulah. Kenapa? Udah setelah pergi dari luar kemarin, itu pasti enggak. Asli. Mungkin akumulasi kali ya. Kalau kita liburan tuh kan menghabiskan waktu di luar kan, di hotel tuh paling baliknya jam 2, jam 3 gitu kan. Terus bangun lagi pagi. Jadi kayak akumulasi gitu. Rasa capeknya itu akumulasi pas setelah balik gitu. Jadi kayak pas balik tuh kita ngerasa post holiday syndrome gitu. Jadi kayak kita ngerasanya masih dalam hawa-hawa liburan gitu. Kau sendiri akhir-akhir ini gawe apa? Lo udah liburan nih? Banyak PR aku, banyak PR betul. Pertama event kan, terakhir event. Oh iya. Konsep segala macam, ngurusin mobil. Ya, tadi guys yang diomongin sama bermedit tabrakan, jadi dapat sial tabrak kemarin tadi lagi diurus. Terus juga kemarin ulang tahun Senja kan, jadi tanggal 7. Banyak lah. Nah, sekarang sibukannya normal aja lah kayak kita kemarin kita liputan kan. Iya. Segala macam cari relasi, cari cuan lagi biar kalau belanja kita tanpa lihat harga. Tapi kalau banyak duit tuh enak sih sebenarnya. Enak benar kalau banyak duit tuh. Bor kalau banyak duit Bor, nak jadi apapun nak jadi presiden, nak jadi bupati. Apalagi jadi anggota dewan kan. Sekarang gini kau lihat lah di mana-mana spanduknya. Spanduk di mana-mana. Aku nama sang juga ada sebenarnya. Iya, jangan pilih saya. Ada slogan lucu. Oh itu mengurus rakyat tahu tanpa pandang bulu. Wah, bulu siapa itu? Iyalah, pandang bulu lah 3 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali, aduh. Jadi apa lowongan pekerjaan baru itu. Tapi ngomong-ngomong caleg ya, aku penasaran Bos. Ngaku orang ini banyak betul nak. Jadi anggota dewan ya. Gajinya berapa sih? Coba cek Google ya. Penasaran aku. Kau tahu enggak berapa? 5 menit kemudian. Berapa kira-kira? Ya, karena kalau menurut aku kalau mereka nak jadi anggota dewan tuh gara-gara mungkin cerita-cerita zaman dulu kali ya. Karena dulu kan orang-orang yang lah 3-4 periode pasti hidupnya bisa dilihat gitu. Maju enggak apa gimana ya? Oke. Ini Bor, berapa gaji anggota DPRD? Nah, kalau menurut Google ya, sumbernya dari polopopos.co.id itu 4 juta hingga 5 juta per bulan gaji pokok. Tapi kan pokok itu. Tunjangan nih Bor. Tunjangan diberikan kepada anggota dewan itu per tahun ya 788 juta per tahun tapi untuk 106 anggota. Untuk banyak anggota dibagi-bagi. Oh, bagi 106 itu. Tapi kan mati hampir 788, iya hampir 1 miliar yuk. Wajar lah orang banyak gejeran buat jadi anggota dewan ya. Karena logika aja. Bikin baliho berapa?
Modalnya aja lah berapa? Nah, belum ngasih orang makan, naktir ngopi segala macam. Kalau misalnya bikin-bikin event gitu kan sebelum-sebelum. Kan tidak mudah gitu. Tidak mudah dan murah gitu kan. Betul sih. Bikin-bikin itu. Apalagi Dan- kalau misalnya jalan-jalan nih, enak ya, tinggal DL, alasan DL. Ya. Jalan-jalan makin duit negara. Sebenarnya daya tarik anggota dewan tuh dari pengaruhnya sih Bor, kalau menurut aku. Pengaruh kan anggota dewan pasti punya pengaruh yang besar dengan Iya. kebijakan. Apalagi misal anggota dewan itu punya bisnis. Nah, Punya tadi, Bor. bisnis yang cukup mencuankan bagi dia. Ya, tapi kami rela itu oknum. Tapi kalau Ya. anggota dewan kita kenal, Bor, rakyat ya, mendengarkan suara rakyat. Nggak semua sih. Nggak semua, tapi ada beberapa. Iya. Nggak tahu lah ya, tapi stigma tentang anggota DPRD ini di masyarakat pasti jelek lah ya. Tukang tidur, korupsi, segala macam bla 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 stigmanya. Iya. Tapi banyak juga orang yang pengen jadi anggota dewan masyarakat. Karena itu tadi tergiur dengan gaji yang besar dan pengaruh yang tinggi, pengaruh yang besar juga. Padahal mereka belum tahu bagaimana kerja anggota dewan sebenarnya. Ini kawan-kawan kita sendiri. Ada kawan aku di Jawa tuh, dia mantan wartawan, nyalek. Maksud aku, ya gimana gitu? Apakah dia lah tahu? Apa dia cuma tergiur dengan gaji yang besar aja tanpa tahu tanggung jawab yang seharusnya diemban anggota dewan gitu. Benar ini, setuju aku. Anggota dewan kan yang mewakili rakyat kan secara teori. Cuman kan prakteknya juga harus demikian gitu. Kalau misalnya mantan wartawan yang hidupnya sendiri aja udah bisa dia bertanggung jawab dengan hidupnya diri sendiri gitu, hidup dia sendiri, gimana nak bertanggung jawab terhadap masyarakat yang diwakili? Tuh, denger lah kawan aku ini lagi sakit hati gara-gara kau tahu tak? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Tuh, ya kita kayak nyari gawe untuk orang lain, eh? Betul. Tapi kau sendiri enak gak nyalon anggota dewan? Sempat terpikir. Aku sempat aku susun di rencana hidup aku tuh anggota dewan tuh salah satu rencana besar aku bakal aku masih tadinya. Aku pikir lagi kayak enggak deh. Karena aku meyakini ketika aku pengen jadi sesuatu yang besar, aku cukup banyak duit aja. Semuanya bisa aku permudah. Betul sih. Dengan banyak duit kita punya kuasa. Bor, orang bertahun-tahun jadi militan partai, gak jadi apa-apa Bor, tetap di PAC, di ranting. Orang masih baru datang karena dia banyak duit, jadi sekretaris, Asli. dari ketua langsung. Duit, man. Duit cuy, gila. Kau bullshit lah, ngomong kosong kalau militan, kalau bertahun-tahun di partai, kalau kau udah punya duit, bukan sebelah mata lah orang mandang kau. Tutup mata malah orang dengan kau tuh, udah ada duit tuh. Betul itu. Ya kadang kan Pak, ini kita butuh bikin baliho, udah ada duit Pak. Mana orang nak respect? Karena orang respect itu gara-gara duit ya Bor. Betul. Sebaik apapun kau, gak bakal dihitung kecuali kau punya duit. Kecuali kau beri duit ke dia, kau pasti dihitung dari orang. Dan mirisnya Bor, memang orang itu dianggap baik ketika berhubungan sama duit, ngasih duit. Betul. Tapi orang tuh dianggap tidak baik ketika orang tuh dianggap tidak perhatian, tidak ngasih duit segala macam. Betul. Padahal mungkin orang tuh lagi susah segala macam, tapi dicap orang tuh payah, pelit. Tapi nggak tahu kayak mana. Ada sebagian orang yang baik itu dengan tenaga, dengan pikiran dia, bukan dengan duit. Tapi kadang orang-orang kebanyakan menganggap kebaikan itu berbentuk duit gitu. Jadi ya masyarakat kita sekarang. Bener lah, setuju. Ini udah saya. Jadi kalau ada orang baik gara-gara dia ngasih duit, bullshit lah itu. Ada maunya kan? Pasti. There is no free lunch Betul. in this world right now. Kayaknya jarang Bor kita nemuin orang yang benar-benar ketika kita lagi susah, orang tuh dengan sukarela ya, kayak jarang mungkin dari 1000 waktu itu orang lah mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia lagi ada kepentingan segala macam tolongan kita tuh, wow. Asli sih. Saat dia, aduh, bang, tolonglah bang, ini, tolong.
kita sih sepengertian kita toleransi itu tinggi lah, Nak, ya. Iya. Tapi ketika kita dapat masalah, kadang-kadang orang-orang ini kadang anggap Langsung. kita ini ngerepoti. Dan ngejauh langsung kalau kita ada masalah. Iya sih, sudah ya. Iya. Kau sudah nak dulu ya, waktu patah kaki ya. Sudah. Dan ini adalah salah satu orang yang benar-benar tulus waktu itu di saat aku drop. Bukan satu-satunya, salah satu. Tapi aku mau cerita satu kejadian. Pas itu malam-malam, kakak aku sakit di Tanjung. Terus bapak aku langsung cabut ke Tanjung ngurus kakak aku. Dan pada saat itu di rumah tidak ada makanan. Jadi aku WA anak Du. Bor, kau di mana? Di apa? Kau jawab gitu teh? Kau di mana? Bapak aku di ini. Enggak, gini. Bor, kau di mana? Kalau misalnya kau di kantor, aku nitip makan ya kata aku. Ini nitip apa kata gue kan langsung. Apa? Jangan di res kata gue. Resto kan waktu itu masih ada di depan puncak kan. Iya, dekat. Nah, beberapa saat kemudian dia datang loh ke rumah aku langsung dengan senja dan kalian tahu mata dia merah benar. Habis dipukul, Merah benar waktu itu. habis mekalikan bini aku itu. Itu serius. Tidak. Aku tahu pasti dia pas itu lagi ngantuk-ngantuk dan dia rela ke resto padahal di waktu itulah balik ke rumah. Dia ngulak ke resto, rumah dia di Ngarawan, ngulak ke resto beli makan aku. Dan ke rumah aku waktu itu jam berapa, Bor? Jam 9-an kali ya? Jam 9 atau jam 10? Jam 9 kayak ya? Resto kan jam 10 yang tutup. Itu sih salah satu kebaikan dia yang paling aku ingat. Walaupun kadang kayak bangsat juga memang. Ya, padahal Tapi ya sudahlah. enggak lah, aku yakin orang lain juga, kau juga pasti tidak sedemikian pasti. Kalau aku lagi susah, aku yakin. Enggak kayak orang-orang yang kita kenal teh. Ya Kadang semua baik mungkin mungkin. semua baik dengan versi mereka sendiri. Tapi ya begitulah. Ya mungkin mereka lagi sibuk nah waktu itu. Ya. Tapi itulah dari situ kita bisa ngelihat ketulusan seseorang, kebaikan seseorang gitu kan. Ya, gitu. Baik ke topik ke caleg tadi. Tadi kan kita Seandainya ngomongin kau jadi kebaikan. caleg, Hmm. seandainya kau jadi caleg, apa yang kamu bakal berbuat untuk Belitung Timur? Kita di anggota dewan kayaknya bukan sebagai eksekutor sih. Eksekutor apa? Tapi kalau kita bisa jadi apapun bisa membuat masyarakat. Nah, kalau misalnya caleg nih, kamu punya kekuasaan nih, kau bisa nuntut ini, ngejar itu dengan masyarakat. Apa yang kau ini, yang bakal kau lakukan? Apa yang kau perjuangkan untuk Belitung Timur ini? Kayak aku bakal kerjasama, bakal menekan instansi pemerintah, terutama di dinas pariwisata, untuk ngebikin tempat-tempat wisata, tempat-tempat publik di Belitung Timur ini, di Manggarai khususnya. Karena kemarin, pas benar hari Minggu kemarin, tanggal berapa tuh? 5 Oktober? 8 Oktober itu ke A1, ke depan rumah Bupati itu ramai benar, Bor. Aku ketemu dengan kamu juga kan, ramai benar. Manusia yang ke situ. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada acara, cuman ada teman-teman makan aja, teman-teman nongkrong. Dan itu membuktikan bahwa masyarakat itu kurang hiburan, haus tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi ketika aku nanti jadi caleg ataupun jadi anggota dewan, aku bakal mendorong itu ke dinas-dinas terkait. Bukan cuma dinas pariwisata, tapi ke dinas-dinas terkait juga. Gitu. Keren itu, Bor. Itu keren itu. Jadi fokus kau jelas ya. Fokus jelas. Kau ke pariwisata. Kayak mana bisa tumbuh ekonomi di pariwisata. Orang-orang bisa ke sini, masyarakat juga ngerasa ada tempat mereka kunjung untuk lepas penat Dan gitu. menghidupkan perekonomian. Aku setuju, pastinya. Bor. Kalau ada caleg kayak kau, aku pilih pasti, Bor. Karena fokus. Ini enggak, Bor. Kepala. Aku bakal menjuangin ini. Padahal dari contoh ya. Aku bakal bebasin lahan untuk kita berkebun nih. Pokoknya petani-petani segala macam, petani beladan. Padahal di banyak kebun sawit. Anjingnya itu. Untuk dia sendiri ternyata. Itu tadi balik ke pengaruh kan. Ke dia ada tercetus pengen jadi anggota dewan kan pasti Gara-gara itu. lah riset nih. Bisnis aku bakal lancar ketika aku jadi anggota dewan. Gitu. Jadi bullshit bagi calon anggota dewan yang benar-benar tulus dari niat untuk mengabdi ke masyarakat itu
Omong kosong lah, janganlah. Tai. Tai. Aku setuju itu. Di zaman sekarang ini mana ada orang tulus? There's no free lunch. Sakit hati benar kayak aku. Tapi aku setuju nanti jadi hashtag gitu. Nah, terus juga Bor, nah kita kan ngomongin banyak-banyak ke orang-orang nih, mungkin yang anggota-anggota dewan itu yang ada kepentingan pribadi kan, yang kita bicarakan itu banyak mungkin Bor. Tapi ada juga kawan-kawan anggota-anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan hak masyarakat. Aku punya satu contoh, Kang Deddy Mulyadi. Itu aku selalu ikutin. Jadi itu benar-benar turun ke lapangan, Bor. Kau pernah nonton dia? Pernah di Facebook, rajin berseliweran Aku dia. sampai merinding Bos setiap ini karena dia benar-benar dia ngelihat ada orang jalan di dekatinya, ada orang jualan yang kumuh segala macam di dekatnya. Apa masalahnya? Ada sampah aja, Bor, didatangi sampah tuh. Kapan ini bisa jadi beri detik itu juga. Masyarakat ngasih ke apa tuh masukan ke dia dan terima segala macam. Dia kan mantan gubernur juga kan, kalau salah tuh. Mantan ini apa tuh Purwakarta. Bupati Purwakarta kan? Purwakarta dulu. Nah, jadi dia ini sekarang jadi anggota dewan, anggota DPR RI. DPR RI dari Gerindra, Begau Pak. Itu bagus, Bor. Nah, itulah menurut aku contoh salah satu anggota dewan, anggota wakil rakyat yang benar-benar emang untuk rakyat, dia bekerja untuk rakyat, dia mengabdi untuk rakyat. Dan aku lihat latar belakang, Bor, memang tidak miskin. Dia orang berada dan dia punya kemampuan itu sama orang lain. Beda halnya sama orang yang terbaik itu, dia tidak punya apa-apa. Dengan ada kawan aku di negeri seberang. Nyalon ini anggota dewan nih untuk tahun ini. Apa kau nak jadi anggota dewan? Apa yang nak kau perjuangkan? Tak lebu ini, tak bro kata belum. Aku tuh nak gajinya lumayan dibilang. Astaga, langsung belak-belakan dia. Anak bini aku katanya nak makan segala macam. Lah, kau ini nak wakili rakyat ataupun wakili keluarga kau dong mata aku. Kalau wakil keluarga dia, Bor, dia cuma cari gawean, bertanggung jawab. Nah, jadi Bor, menurut aku bertanggung jawablah dulu kau sama keluarga kau dulu, baru sama rakyat. Kalau kau bisa mempertanggungjawabkan keluarga kau, kehidupan keluarga kau, apa kau wakil orang lain? Tidak pantas kau. Itu yang aku sangat sayangi. As I said before tadi kan, betul. Bertanggung jawablah ke dirimu sendiri sebelum as I said before. Bertanggung jawab dengan keluarga sendiri aja belum bisa, apalagi bertanggung jawab dengan mewakili masyarakat. Betul. Kurang-kurang ya. Ada juga yang kaya raya, tapi anggota dewan tadi kalau aku bilang tadi untuk kepentingan tadi untuk mempelancar ini, mempelancar itu. Karena kata Ahok, masih ingat aku, orang miskin kalah sama orang kaya. Orang kaya kalah sama pejabat, punya kuasa. Makanya orang kaya pengen punya kuasa, punya jabatan. Karena dengan punya kuasa dia bisa melanggengkan kekayaan dia. Betul. Dan kau pernah ada lihat di IG postingan LHKPN pejabat-pejabat ketua partai? Aku lihat di situ gaji harta-harta mereka cuman berapa puluh miliar, Bor. Kayak yang ketua partai yang lah besar lah pokoknya, cuma puluhan miliar. Kayak itu bullshit deh. Menurut aku ya, karena puluhan tahun loh, dan ketua partai kan apalagi ketua partai yang besar. Bullshit benar itu. Kayak kemarin Johnny G Plate itu kan harta yang dilaporkan cuman sekitar puluhan miliar, sedangkan dia punya mobil ini Mercedes yang paling canggih, yang sama kayak dipakai presiden. Itu udah dilaporkan dari dia. Jadi kayak bullshit gitu loh. Jadi kayak pejabat-pejabat sekarang tuh, apalagi calon-calon anggota dewan itu nak kaya raya tujuannya gitu. Bullshit ya, pasti. Nggak apa-apa gitu, maksudnya kalau jujur sama aku, sama Bram, Bor ini, sama aku jujur aja. Dan di PKT kan, sebenarnya hartaku gini loh, gitu. Nggak masalah tuh. Nggak ada bocor nih. Karena memang nggak penting juga bagi orang. Ya kan, ya betul. Ikan gabus dimasaknya paling enak direbus. Biar sulam tidak putus, pinjam dulu 100. Itulah yang kalau ngomong dewan memang tidak sudah, tapi pesan kau dulu lah. Apa pesan kau buat
caleg sekarang ini atau caleg nanti ataupun lah terpilih, apa pesan buat mereka itu? Oke. Saran aku nih teman-teman, bagi teman-teman yang lagi nyalek nih sebelum masa kampanye, teman-teman harus bikin program yang intangible. Intangible itu yang tidak bisa diukur gitu. Karena ada beberapa caleg yang menjanjikan saya akan menggratiskan pendidikan, misalnya pendidikan di Belitung Timur. Saya akan membantu menyediakan subsidi keuangan bagi masyarakat Belitung Timur. Itu kan bisa dihitung gitu. Bisa dihitung dengan kemampuan daerah, kan kemampuan keuangan daerah, kemampuan finansial, PAD dan segala macam. Dan itu kalau misalnya bisa dihitung kan itu kelihatan mustahil gitu. Jadi jangan bikin janji yang tangible, yang bisa dihitung, bisa diperkirakan. Bikinlah program yang kira-kira kalau misalnya mau ngebohongi masyarakat yang tidak bisa dihitung gitu. Misalnya saya akan membebaskan lahan tadi kayak kata kau tadi kan, membebaskan lahan masyarakat segala macam kan itu tidak bisa kita kira-kira mampu tidak dia, masih dipertanyakan gitu kan. Terus kalau kampanye harus yang kreatif karena masyarakat sekarang udah pintar sih menurut aku, udah pintar dan tidak usahlah lagi pakai isu-isu sara segala macam, tidak laku lagi lah sudah itu, udah so yesterday. Betul. Itu sih. Setuju. Kalau menurut kau? Nah kalau pesan aku buat kalian caleg ataupun nanti terpilih nanti 2024 cuma satu aja, tolong untuk caleg ini sadar diri lah. Maksud aku tuh kalau kau tidak mampu, kalau kepentingan kau cuma untuk menafkah diri kau sendiri, tolonglah, masih banyak orang yang berkompeten untuk nolong orang banyak gitu sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya kalian terpilih jadi anggota dewan, beruntung ya, terpilih kau dipercaya untuk kasih tanggung jawab itu, jangan apa ya, kayak sombong apa namanya, kayak kau jangan lupa kacang sama kulit kata orang tuh. Kau harus ingat duit yang kau pergunakan, gaji yang kau terima itu kan dari masyarakat. Bantulah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini saran. Tetangga kau kelaparan, kau besuk, kau bawa beras 5 kilo. Tetangga kau misalnya ada yang sakit, kau gunakan mobil kau belilah prasarana yang bagus. Untuk mobil siko aja yang pribadi, untuk dipakai satu desa. Itu harusnya kan. Betul. Terus juga yang benar-benar real, kau tuh benar-benar untuk masyarakat. Kau dipilih untuk masyarakat, kau bantu masyarakat, bukan untuk keluarga kau. Itu, Bor. Betul. Sederhana itu. Betul. Setidaknya kalau misalnya kalian dapat sebulan tuh 100 juta, sisihkanlah 30 juta untuk yang lain gitu. Jangan makan sendiri gitu kan. Betul. Gitu. Karena kalau kata Prabowo nih, ambil duitnya, duit masyarakat juga kok. Nah, jadi duit kalian itu duit masyarakat sebenarnya. Betul. Itu. Ketika kalian pergunakan itu untuk kasih masyarakat, ikhlas lah. Harusnya kami yang ikhlas duit kami kau pakai sebenarnya itu. Ya, tapi tadi jangan sampai kau nak berbini 2 bertiga, kau nak bangun rumah tiba-tiba rumah lah bagus segala macam demi kepentingan sendiri. Tetangganya kelaparan, Bor. Itulah. Kalau kata Habib Jafar, yang haram itu bukan musik, tapi ketika kalian mendengar tetangga kalian memainkan sendok dan garpu di piring yang kosong. Tuh. Denger itu, miris bener, Bor. Ada beberapa kejadian, Bor. Jadi ada aku alami sendiri. Memang pasangan suami istri ini bukan orang asli sini, orang luar. Bini bunting, kan? Nak melahirkan malam itu, Bor. Jadi tolong-tolongan siapa nak tolong jadi ngantar ke puskesmas. Malam-malam jam 2 malam. Jadi nak ngantar, Bor. Dia jalan kaki lah berdua nih. Aku nulis ceritanya ada yang pertama. Aku lo tahu dia pas nak lagi puskesmas. Akhirnya puskesmas karena tidak punya data segala macam, mereka dapat diurus. Tapi baiknya orang puskesmas ini, Bor, ditolongi dulu, lahiran dulu di situ. Selamat lahiran. Maka infokan segala macam, dikasih tahu info data segala macam. Aku ngomong, Bu, Pak, kenapa tidak ngurus? Dia bilang, susah Pak, kami nak kasih apa? Kami sudah ngelapor segala macam, tapi tidak kami ditanggap di sini. Itu, Bor. Miris sebenarnya. Jadi bukan hanya antar si caleg, jadi maksud ini bukan hanya anggota dewan, bukan anggota dewan aja yang bertanggung jawab untuk memperdulikan masyarakat kita, tapi kayak tetangga, RT segala macam, mungkin maupun kecolongan lah. Tapi yang seperti itulah, kalau bisa aku jadi caleg, tidak aku biarkan warga aku yang tinggal di tempat aku itu kesusahan hidupnya. Ku cek data, Bu, siapa yang penghasilannya rendah tiap bulan,
dikasihlah sembako sama telur. Berapa sih, Bor? Beli 1000 telur, 2 juta, Bor, paling baru. 1000 telur, Pak, 2 juta baru. 1000 telur kau bagi ke sekampung. Kentut busuk orang sekampung itu. Benar. Enggak, maksud aku tuh itu sederhana. Benar. Sama kayak ini loh. Jadi aku teringat kayak program pengentasan stunting jadinya. Kan ngapalah kebanyakan sosialisasi, kebanyakan bimtek sana sini. Padahal kan duit itu dibelikan ke daging, ke telur, ke sayuran pasti orang-orang makan kan. Walaupun itu memang menyediakan ikan, bukan menyediakan pancing kata orang. Tapi kan setidaknya kita bisa mengantisipasi itu terlebih dulu gitu kan. Betul. Jadi kami ya. saya lagi menekankan tuh, kami ini bukan omong kosong, karena kami ini mengalami sendiri, karena profesi kami yang membuat kami itu mengetahui hampir Ya, semua. betul. Itu. Jadi mungkin sedikit perlu kesadaran kita lah, Bor. Iya. Jadi itulah kawan-kawan, mungkin obrolan kita hari ini, Bor. Untuk kawan-kawan yang pengen request kita bahas apa, kita bahas. Insya Allah kami tahu isi dunia, tapi lewat Google. Tapi kami tidak mungkin tahu setiap detail permasalahan karena kami bukan Tuhan yang Maha Tahu ya. Itu. Betul itu. Nah, Bor. Nanti kita ketemu lagi lah ya, kita ngobrol hal-hal yang lebih asik lagi dari hari ini, oke? Oke deh. Thank you, Bor, buat Thank you. obrolan hari ini, cuy. Daging cuk. Oke, jangan Bye. lupa ya subscribe, di like, di komen, tolong disupport lah karya-karya anak guru timur, anak negeri. Jangan karya-karya, maksudku jangan hanya karya-karya yang sumbang saja yang Betul. kalian, tapi ya kontribusi kayak seperti kami lah disupport terus. Oke? See you. Hey, boss.